Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Wulandari dari jurusan Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi ayat dan hadis ekonomi tentang transaksi bisnis. Nah, saya di sini ditemani oleh adik saya, Istinatul Ulia. Nah, jadi pertama-tama aku tuh pengen jelasin apa sih itu transaksi bisnis. Nah, jadi transaksi bisnis itu kayak suatu kegiatan yang bersifatnya ekonomis. Nah, jadi kegiatan ini itu bisa dijalankan oleh 2 orang atau lebih. Nah, nantinya ini dari kegiatan ini itu akan memberikan perubahan pada beberapa kondisi, seperti kondisi keuangan. Nah, pasti nanti keuangannya berubah, kayak misalnya bertambah karena kamu ikut transaksi bisnis ini. Terus transaksi bisnis ini ada 3, ada sewa menyewa atau ijarah, perwakilan atau wakalah, sama jual beli. Nah, Islam juga ngatur tuh transaksi bisnis. Nah, transaksi bisnis itu transaksi bisnis gimana sih yang diatur dalam Islam? Banyak. Jadi Islam itu ngatur banyak banget masalah-masalah kehidupan manusia saat ini gitu. Jadi kayak hukum asal dari muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi boleh kita kalau kita ingin melakukan inovasi dalam hal muamalah, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Contoh riba, kita nggak boleh riba karena ada dalilnya, riba itu haram. Nah, gitu-gitu. Nah, pertama, kamu tahu nggak sewa menyewa itu yang kayak gimana? Sewa menyewa adalah kayak proses meminjam tapi membayar. Nah, bener banget tuh. Jadi sewa menyewa itu kayak kita nyerahin barang sama orang yang pengen minjem barang itu gitu, sama orang yang pengen nyewa barang itu. Tapi barang itu tetap jadi milik kita dan kita tuh dibayar sama orang itu karena dia udah nyewa barang yang punya kita gitu. Istilahnya kayak kita minjem tapi kita dibayar gitu, tapi barang itu tetap jadi miliknya kita, bukan jadi miliknya yang minjem itu. Nah, dalil dalam sewa menyewa juga udah dijelasin tuh dalam Islam. Dalam Al-Quran, sewa menyewa atau ijarah ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira manistajartal qawiyyul amin, yang artinya, dan salah seorang perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja kepada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja kepada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nah, juga ada hadis dari Rasulullah yang menjelaskan tentang sewa menyewa ini. Hadisnya yaitu diriwayatkan dari Hamdalah bin Qais Al-Ansori bahwa dia berkata, aku bertanya kepada Rafi bin Hudaij tentang sewa menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata, tidak apa-apa. Dahulu para manusia saling menyewakan tanah kepada masa sebelum Rasulullah dengan hasil tanah pada bagian yang dekat dengan air dan bendungan dan dengan bagian tertentu dari hasil tanam. Sehingga bagian di sini binasa dan di bagian lain selamat dan sebaliknya. Dan manusia telah melakukan sewa menyewa kecuali dengan model ini. Karena itulah hal ini dilarang. Adapun sewa menyewa dengan sesuatu yang jelas diketahui maka tidak apa-apa. Jadi sewa menyewa itu kalau kita mau nyewain barang, ke orang. Nah, barang itu harus jelas. Barang itu barang yang halal, bukan barang yang haram. Jadi uang yang kita dapatin juga uangnya halal, bukan uang yang haram gitu. Implementasi sewa menyewa dalam perbankan syariah itu ada 2. Yang pertama ada sewa menyewa murni, yang kedua ada sewa menyewa atau ijarah mutahiyyah bitamlik atau IMBT. Nah, keduanya ini sudah disusun terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DPPS gitu. Nah, yang kedua itu aku pengen jelasin tentang perwakilan atau wakalah. Nah, kamu tahu nggak kira-kira apa sih itu perwakilan? Perwakilan adalah kita memberikan kuasa kepada orang lain dan kita mempercayakannya. Nah, benar sih, ya kurang lebih kayak gitu. Tapi intinya ya, kalau perwakilan itu kita memberikan kuasa sih, benar, kita memberikan kuasa atau kayak amanah gitu kepada orang yang kita percaya
untuk dapat mengerjakan sesuatu itu. Nah, pekerjaan itu yang hal-hal yang bisa diwakilkan ya, kayak ya intinya bisa diwakilkan, kan nggak semua pekerjaan itu bisa diwakilkan. Nah, itu kalau diwakilkan bisa itu masuk ke situ. Nah, terus gimana sih wakalah dalam Islam? Ya intinya sama, transaksi bisnis dalam Islam itu intinya semuanya harus halal dalam apanya pun, dalam hal barangnya, rukunnya harus terpenuhi, ada akadnya, ada sifatnya, intinya kayak gitu. Terus dalil dalam wakalah ini dijelaskan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labithum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'atsu ahadakum biwaraqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalaffaf wala yash'iranna bikum ahada. Nah, yang artinya, dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu di sini? Mereka menjawab, kita sudah di sini 1 atau setengah hari. Berkata yang lain, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. Gitu. Kak, ada nggak hadis yang menerangkan tentang materi ini? Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan, dan Ali radhiyallahu anhu disuruh menyembelih kurban yang belum disembelih itu. Gitu. Terus implementasinya gimana? Nah, implementasi dari wakalah ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini yaitu perbankan syariah. Nah, LKS ini biasanya terkait wakalah dalam praktek LKS ini biasanya terkait dengan akad lain yang dilakukan oleh nasabah, misalnya dalam akad pembiayaan murabahah. Pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitu juga dengan istisna, ijarah, dan lain sebagainya. Menuntut adanya perwakilan pihak LKS oleh nasabah. Selain praktek wakalah tersebut di lembaga keuangan syariah umumnya pada jenis produk yang menggunakan akad wakalah, salah satunya yaitu kirim uang atau transfer gitu. Nah, yang ketiga itu jual beli. Nah, kira-kira apa sih yang Ulia tahu tentang jual beli itu? Jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, ya gitulah kurang lebih. Jadi jual beli itu transaksi di mana ada penjual dan pembeli. Nah, penjual ini menjual barangnya kepada pembeli, dan pembeli itu membayar uangnya kepada penjual ini atas barang yang udah dia beli gitu. Nah, rukun-rukun jual beli, syarat jual beli juga banyak banget. Nah, kayak ada penjual, ada pembeli, terus ada akad, ada siwat, ada ijab, ada qabul, itu tuh harus. Terus barang yang dijual itu juga harus barang yang halal, bukan barang yang haram. Terus juga ada hal-hal yang memang nggak boleh dilakuin, kayak seijon segala macam dan kayak gitu lah. Nah, terus dalilnya dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, dan janganlah kamu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Terus hadis yang menjelaskan tentang jual beli ini yaitu hadis dari riwayat Bukhari 2079 dan Muslim 2532. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Jadi dalam jual beli itu ada hak khiyar. Khiyar itu artinya kita boleh milih loh, kita mau membatalkan atau melanjutkan jual beli ini. Gitu. Terus implementasi tentang jual beli ini apa Kak? Nah, implementasinya itu kayak ini zaman sekarang kan ada jual beli online gitu-gitu ya. Jadi kita nggak perlu loh datang ke tempatnya penjual. Jadi kita tuh bisa pakai aplikasi kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan sebagainya untuk kita beli barang yang pengen kita pilih, yang pengen kita beli. Terus nanti penjualnya tinggal datang aja kan. Nah, itu kan mempermudah banget kita ya, bagi kalangan milenial kayak kita. Banyak hal barang yang emang jauh-jauh gitu, jadi kita bisa pakai aplikasi itu. Nah, Dr. Oni Sahroni dalam bukunya Fikih Muamalah Kontemporer membahas masalah ekonomi kekinian ya. Jadi dia membolehkan sih adanya jual beli online ini gitu. Jadi insya Allah jual beli online ini nggak apa-apa kita lakukan walaupun kita nggak datang ke tempatnya langsung, karena ada juga kan tadi yang peneliti itu bilang Dr. Oni Sahroni itu bolehin. Jadi nggak apa-apa kalau kita mau jual beli online gitu ya. Nah, jadi sekian ya dari penjelasan aku tentang transaksi bisnis. Jadi apabila ada kurang lebih kata-kata yang belibet, mohon maaf banget. Barangkali kamu nggak paham sama omongan yang Mbak Ulan bilang, ya maaf banget. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.